sebelum saya bercerita tentang status perniagaan mereka dari Ah, segi batik itu sendiri, saya perlu uh, maklumkan kepada masyarakat Indonesia yang sedang menonton ni, penduduk di kampung Kebun, Kelantan tu ya. sendiri memang sangat peramah. Dan Hmm. saya tidak pernah jumpa maci-maci atau paci-paci yang sangat sporting sebegitu. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol, berbincang-bincang tentang sesuatu yang menarik dan bermakna. Kali ini saya sudah berhasil mengundang seorang tamu dari jauh, sama dengan sebelumnya tamu dari seberang lautan. Alhamdulillah beliau kesini karena memang sedang melakukan suatu pekerjaan. Sekarang langsung saja kita arahkan kameranya ke Pak Anat Raukrishnan. Saya panggil Pak Anat aja ya. Boleh. Sehat Pak Anat? Sehat, sehat, Sehat sehat, ya. sehat. Oke. Ini berarti dari UMS, University Malaysia Sabah, kemudian datang ke Unisri ini. Kalau boleh tahu Pak, dalam rangka apa ini? Apa project apa ini? Baik ya. Sebelum saya ceritakan sedikit tentang tujuan kenapa kami membuat kunjungan ke Unisri, Mhm. kalau dibenarkan saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan UMS, Universiti Oke. Malaysia Sabah. Ya. Ya. Jadi untuk makluman semua ya, Universiti Malaysia Sabah merupakan salah satu universiti awam yang terletak di Malaysia, dan to be specific ianya terletak di negeri Sabah, Sabah ya. Universiti Malaysia Sabah. Kita ada satu kampus induk yang terletak di Kota Kinabalu, Mhm. Sabah, tetapi pada masa yang sama kita mempunyai dua kampus cawangan. Oke. Ya, kampus cawangannya satu terletak Sandakan, masih lagi di negeri Sabah. Ah. Satu lagi kampus cawangan terletak di Pulau Labuan. Pulau Labuan. Oke. Pulau Labuan itu adalah di luar Sabah. Jadi bila Pak maklumkan kami datang dari jauh, memang sangat jauh, sebab penerbangan kami dari pulau itu ke Unisri, kami terpaksa menaiki dua pesawat. Oh, Ya, dia memang jauh. Dari Labuan kami mengambil satu pesawat ataupun penerbangan sampai ke Kuala Lumpur. Dan ah, dari Kuala Lumpur kami mengambil satu lagi penerbangan ke sampai ke Jakarta. Yogyakarta, Oh, bukan langsung ke Jakarta. Jakarta. Iya. Kami Dekat dinasihatkan, berarti. ya, dinasihatkan untuk turun di sana. Dan dari situ pada awalnya bila saya lihat dalam Google Map, saya ingat perjalanannya dari Yogyakarta Airport ke Unisri hanya 1 jam plus. Tetapi ia mengambil lebih daripada 3 hari. Maaf, 3 jam bukan 3 hari. 3 hari. I'm sorry ya. Saya membayangkan Jogja Solo 3 hari itu mesti muternya lewat Sumatera dan Kalimantan itu mesti. Ya. Enggak apa-apa. Jadi Continue on. perjalanan yang jauh, tetapi kami tidak langsung berasa letih ataupun tidak berasa terbeban, tidak terasa terbeban kerana kami ke sini dengan semangat untuk berkongsi Ya. berkongsi pengetahuan dan kemahiran dengan dosen-dosen yang berada di Unisri Mhm. dan juga pelajar-pelajar di sini, Oke. dan tidak lupa juga komuniti di Solo ini. Ya, Oke. kami membuat beberapa program melibatkan ketiga-tiga komuniti ini sebenarnya. Oke. Pelajar, dosen dan komuniti, Ya. local community. Ya. Oke, in fact Pak Anat, kami malah senang sekali apa Bapak satu rombongan datang ke Unisri begitu. Kemudian kita bisa berkongsi, kita bisa berbagi, kemudian mengerjakan pekerjaan bersama-sama begitu kan. Yang kemudian kami merasa bahwa oh, kami belajar banyak begitu kan. Suatu saat nanti semoga kami punya kesempatan untuk berkunjung ke daerah Pak Anat gitu kan. Perhaps doing the same thing. Saya sememangnya menanti Hah? kehadiran pelajar-pelajar dari Unisri Ya. dan dosen juga dari Unisri ke Universiti Malaysia Sabah. Tenang Pak, nanti Ya. saya teleponkan Pak Dion dan Pak Saiful nanti ya selaku WR1 Boleh nanti. saya bagi tahu kenapa? Kenapa?
bila kami ke sini, kami baru sedar how friendly Indonesia. Dan kami kunjungan ini telah diberikan layanan yang penuh istimewa. Untuk itu saya berterima kasih kepada Pak Rektor kita, Unisri, Vice Rektor kita, Pak Saiful, dan tidak lupa juga Pak Dion. Pak Dion, Ya, dia telah membawa kami ke pelbagai tempat menarik. Di samping itu telah mendampingi kami untuk menjayakan semua program-program yang telah kami senaraikan sebelum kami ke sini. Oke, sebentar Pak. Saya mau tanya sesuatu yang menarik nih sebelum kita masuk di bagian project apa gitu kan. Karena project juga menarik ini ya. Sudah beberapa hari di sini gitu kan. Kemudian sudah pergi ke sana kemari ngobrol soal makanan Pak. Cocok enggak? Enak enggak? Berkenaan dengan soal makanan, sebenarnya ini bukan kali pertama saya ke Indonesia. Saya pernah ke sini 10 tahun yang lalu. Oh, lama sekali. 1 dekad yang lalu. Ya. Tapi kunjungan saya yang pertama itu adalah ke Jakarta. Jadi satu perkara yang saya belajar tentang makanan di Indonesia ini, jangan bermain-main dengan sambal di Indonesia. Kerana saya dapati sambal di Indonesia ni jauh lebih pedas, berlipat ganda pedasnya dibandingkan dengan kepedasan sambal yang boleh didapati di Malaysia. Jadi saya cuba kawal diri saya untuk tidak mengambil sambal, tetapi keenakan sambal itu tidak boleh disebabkan keenakan sambal itu saya tidak dapat mengawal diri saya. Tapi satu perkara penting yang saya nak bagi tahu di sini untuk rakan-rakan maybe di Malaysia, semua individu di Malaysia perlu berkunjung ke Solo. Terima kasih Pak. Kerana kita di Solo ini, saya lihat dia mengidangkan pelbagai jenis makanan dengan harga yang sangat murah. Ya. Maaf Pak Nat, jangan kencang-kencang kalau ngomong murah-murah gitu. Saya khawatirnya para pedagang nanti akan menaikkan harga itu nanti. Kata orang Malaysia itu murah loh, kita naikkan harganya gitu kan. Wah, remuk kami nanti ya. Jadi itulah pendapat saya tentang makanan di Solo ini, memang enak. Cocok berarti ya Pak? Cocok. Maybe hari pertama mengambil sedikit masa, hari kedua saya ada bertanya juga dengan pelajar-pelajar yang ikut saya. Enggak, sorry. Sudah beberapa hari ini kan sudah tahu nih, yang paling enak apa Pak makanan namanya Pak? Yang paling enak saya telah makan makanan-makanan yang segar daripada kebun sebenarnya, seperti kacang tanah rebus, ubi rebus. Semua tu adalah kebetulan makanan kegemaran saya juga. Jadi memang budaya di Indonesia Pak, kacang kemudian ubi rebus itu Pak, itu biasanya dihidangkan ketika kita kumpul ya, entah dengan kursi atau tanpa kursi. Kemudian biasanya Pak ditemani dengan kopi atau teh. Dan kemudian kita ngobrol soal apa? Ya tidak kalah dengan CNN itu Pak. Kita ngobrol everything around the world gitu kan. Mostly what happen in our neighborhood begitu itu. Jadi menarik sekali. Menarik. Outfitnya pun juga macam-macam. Ada yang cuma pakai sarung, ada yang pakai sandal jepit, ada yang pakai jas, enggak ada pakai batik lengan panjang. Jadi sangat tidak formal begitu. Menyenangkan Tapi sekali. Saya rasa batik di Indonesia ni memang sangat unik. Industri batik itu sendiri memang unik, sebab kami telah dibawa juga ke Museum Batik dan I got a bit surprised kerana batik ini mempunyai banyak meaning dia tersendiri, detailing dia tersendiri. Contohnya saya dapat tahu ada specific pattern tu tidak boleh dipakai karena itu miliknya raja. Iya, tidak boleh dipakai. Tetapi kalau dia tidak menghadiri apa-apa bukan majlis yang berkaitan dengan royal ceremony whatsoever, he is free to wear. Tetapi kalau dia menghadiri upacara tertentu, dia ada pattern-pattern dia tersendiri. Jadi ngomong-ngomong soal batik Pak, saya juga mendengar kalau Pak Anat ini ya itu berkunjung ke Desa Kebon Bayar di Klaten sana, kemudian mengunjungi para pengusaha batik. Memang kita tahu Pak, di Klaten itu kan di beberapa daerah di Indonesia itu
ada sentra-sentra industri apa yang kemudian memang masuknya dalam kategori desa apa, desa apa, Iya, desa apa. iya, iya. Di Mba itu kan ada desa desa batik Pak ya, yang Pak Anat lihat di Bayat Klaten itu kemarin Pak. Itu apa itu Pak? Penilaiannya bagaimana begitu? Mmm, dari segi Apapun industri, misalkan potensinya bagaimana begitu kan? Pasarnya kira-kira sudah terbidik dengan bagus enggak? mhm. Kalau kemudian tadi ada muridnya Pak Anat bilang kaitannya dengan pencatatan keuangannya bagaimana Iya, kayak iya, gitu. iya. Coba kalau Pak Anat kira-kira bagaimana ini? Pertama sekali sebelum saya bercerita tentang status perniagaan mereka dari Ah, segi batik itu sendiri, saya perlu, eee maklumkan kepada masyarakat Indonesia yang sedang menonton ni, penduduk di kampung Kebun, mhm, Kelantan tu ya. sendiri memang sangat peramah, dan Mhm. saya tidak pernah jumpa makcik-makcik atau pakcik-pakcik yang sangat sporting sebegitu. Mereka telah memberikan sambutan yang sangat baik, Aha, itu dari segi layanan, iya. tetapi dari segi penyertaan mereka dalam program yang kami jalankan itu sendiri Aha. sangat bagus. Mereka sangat responsif, dan untuk setiap dalam program tu kami Mhm. sebenarnya bengkel tu dibagikan kepada 8. Oke. Setiap segmen tu kami rangkumkan perkara-perkara tertentu, contohnya pengurusan bajet, pengurusan hutang dan sebagainya. Dan pada akhir setiap segmen tu kita ada buat penilaian juga. Jadi Oh, kami dapati melalui penilaian tu, um, pemahaman mereka sebelum dan selepas setiap segmen tu berubah, dan kami ada statistiknya. oh. Jadi tumpuan yang telah diberikan ketika bengkel itu pun sangat baik sebenarnya, Oke. Berarti Pak penyertaan Anat mereka. kemarin itu berkunjung ke Klaten memang sekaligus memberikan pelatihan berarti ya, Iya, iya, penyuluhan begitu ya, iya, iya. pembimbingan Iya, begitu ya. bukan bimbingan macam mana Iya nak iya buat iya, saya batik tahu. ya. Heeh. Bimbingan Tapi dari bimbingan segi yang lain, kewangan keuangan. supaya mereka boleh melakukan perniagaan mereka dengan lebih Betul, bersistematik. betul, betul. Dan kita mahu kalau boleh kemahiran-kemahiran ini mereka perlu guna pakai supaya mereka boleh mengembangkan perniagaan mereka ataupun terus mengekalkan kemampanan perniagaan itu sendiri. Iya, enggak cuma mengekalkan Pak ya, mengembangkan lebih tinggi Iya, lagi berarti iya. ya. Oke. Wow, berapa hari Pak di Indonesia Pak, di Unisri Pak? Kami ke sini pada hari Ahad yang lalu. Jadi Berarti secara teknikalnya sudah 6 hari di oh 6 sini. hari Ya. ya. Oke. Sudah kemana aja Pak? Tempat mana aja yang dikunjungi Ah, selain di Klaten itu? Selain di Kelantan itu, kami ada juga pergi ke Museum Batik, Mhm. dan I understand we have the King Palace over here, Ya, two King Istana Raja, Palaces two ya. King Palace. So kami ada juga berkunjung ke situ, bergambar-gambar. Dan semalam Oke. kemarin kami dibawa ke candi di Malioboro, Malioboro. Ya, kami Candi Plausan kalau tidak salah Pak ya. saya tidak dapat recall nama Oke. tempat itu, tapi Iya, sangat menarik, sangat iya, menarik. iya. And then saya ada juga pergi ke Bandar Jogja, Bandara Jogja dan ya. disitulah Dan you bought pia-pia, bakpia itu, betul. iya, Tausapia. This is what we call in Malaysia. Ya, Oh ya, iya. ya. In here we call bakpia. Papia. Bakpia patok. Sedap, sedap, Pasti, sedap. pasti. Itu yang Sorry mungkin to nanti, say, hah? dan Kenapa? murah, dan murah. Jangan kenceng-kenceng, Pak. Nanti mereka punya punya ide untuk menaikkan harga itu nanti. Ya. Enggak kok, harganya cukup. Ya, sudah jangan dinaikkan. Oke. Berarti memang have fun di sini, Pak ya. Mm, mm, mm. Oke, menarik sekali nih, Pak. Apa namanya? Semoga bantuan dari Pak Anat dan tim ini ya itu bisa membuat kami semua baik yang di Unisri maupun di masyarakat itu kemudian nanti bisa berkembang. Pak Anat, terima kasih atas waktunya. Saya doakan selalu sehat, selalu bahagia. Semoga nanti segera bisa berkunjung lagi ke sini atau mungkin kami punya kesempatan untuk berkunjung ke tempat Pak Anat nanti. Silakan, silakan. Oke, We terima are kasih. waiting for you. Oke, terima kasih. Okay. Oke. Demikian tadi perbincangan dengan Dr. Anas Rao Krisnan, teman-teman. Nanti kalau misalkan mau berkunjung,
ke UMS di Sabah, Malaysia. Oke ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu kembali di lain kesempatan. Dan tetap sehat. Bye-bye.